Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Selamat datang di channel Belajar di Rumah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel, di mana bentuk umum yang kita pahami adalah AX plus B sama dengan 0. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa itu atau definisi umum dari bentuk persamaannya, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, dan bagaimana cara menggambarnya di koordinat kartesius. Baik, simak terus videonya sampai dengan selesai. Nah, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu persamaan atau satu variabel dengan pangkat 1. Jadi kata kuncinya adalah persamaan, kemudian variabelnya hanya 1, di mana variabel itu hanya memiliki pangkat 1. Contohnya seperti apa? Misalnya saya punya contoh paling sederhana adalah X plus 2 sama dengan 3. Nah, perhatikan, karena tandanya adalah persamaan sama dengan, maka ini disebut persamaan, dan X ini adalah yang disebut dengan variabel, di mana hanya ada satu variabel yaitu X dengan pangkatnya 1. Nah, kemudian penyelesaian dari SPLSV atau sistem persamaan linear satu variabel adalah dengan cara yaitu mencari bilangan pengganti dari variabel. Dalam contoh di atas berarti sebetulnya berapa sih harga X-nya, itu yang akan kita cari pada daerah definisi persamaan sehingga membuat persamaan ini bernilai benar. Dalam contoh ini berarti ya karena gampang ya, berarti X-nya adalah 1. Jadi ketika X sama dengan 1, maka persamaan ini bernilai benar. Baik, kita masuk ke definisi. Jadi persamaan linear satu variabel adalah bentuknya kurang lebih seperti ini, yaitu AX plus B sama dengan 0, di mana A dan B adalah elemen dari bilangan real. Apa itu bilangan real? Silahkan dipelajari di bab sebelumnya. Dan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 0, perhatikan pada bagian ini, semua bilangan yang dikalikan 0 maka dia akan menjadi 0. Jadi kalau A sama dengan 0 maka X nya akan sama dengan 0, sehingga persamaan ini menjadi berharga 0, tidak ada harganya, maka B sama dengan 0. Jadi tidak tepat. Nah, di sini yang kita ketahui adalah bahwa X itulah yang disebut dengan variabel real, sementara A, angka yang di depan X ini adalah kita pahami sebagai koefisien, dan B adalah konstanta. Baik, kita coba lihat di contoh ini, kita punya 6X min 8 sama dengan 4X plus 2. Kita rubah ke bentuk umum terlebih dahulu biar kita lebih mudah memahami. Jadi 6X semua kita pindahkan ke kiri supaya kita bisa tahu bahwa bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Oke, baiknya seperti ini. X dan X kita dekatkan, kemudian min 8 min 2 ya, karena pindah ruas jadinya 4X menjadi min 4X, 2 menjadi min 2, maka ini sama dengan 0. Di sini menjadi 2X min 8 min 2 menjadi min 10 sama dengan 0. Nah, perhatikan ini adalah sama dengan bentuk umum AX plus B sama dengan 0 ya. A nya adalah 2, B nya adalah min 10, jadi AX plus B sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya baru kita menjadi 2X sama dengan 10 nya pindah ke kanan menjadi min 10 nya pindah ke kanan menjadi 10, maka X sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Oke ya, ini kurang lebih bentuk umumnya yang paling sederhana.
sekarang kita masuk ke soal cerita. Nah, baik. Andi dalam 3 hari berturut-turut membelanjakan uangnya untuk membeli keperluan sekolah. Dalam hal ini kita belum tahu berapa sih uang Andi. Nah, dia di hari Minggu dia membelanjakannya setengah dari uang yang dimilikinya. Kemudian di hari Senin dia belanja 4.000 lebih sedikit dari uang yang dibelanjakan di hari Minggu. Dan sementara di hari Selasa dia belanja sepertiga dari belanjanya di hari Senin, dan sisanya adalah 1.000. Mari kita buat model matematikanya dengan persamaan linear satu variabel untuk menentukan berapa uang Andi sebelumnya. Karena kita belum tahu jumlah uang Andi, kita beri variabel namanya X. Jadi jumlah uang Andi sama dengan X. Nah, ini saya ringkaskan. Belanja di hari Minggu adalah setengah X karena separuhnya. Belanja di hari Senin 4.000 lebih sedikit dari hari Minggu, berarti setengah X min 4.000. Dan belanja hari Selasa adalah sepertiga dari belanja hari Senin, maka seperti ini. Maka kalau kita tuliskan persamaannya menjadi X sama dengan X per 2, ini belanja hari Minggu, ditambah X per 2 min 4.000, ini belanja hari Senin, dan ditambah sepertiga X min per 2 dikurangi 4.000, ini belanja di hari Selasa. Dan sisanya adalah 1.000 plus 1.000. Baik, kemudian karena ini ada pecahan X per 2, X per 2, ada sepertiga, maka kita samakan penyebutnya menjadi, setelah kita samakan penyebutnya ya, nanti silahkan dibuka kembali bab menyamakan penyebut. 6X sama dengan 3X plus 3X min 24.000 plus X min 8.000 plus 6.000. Nah, sekarang untuk mempermudah maka kita kelompokkan sesama X dan sesama bilangan. Maka di ruas kiri kita punya 6X, di ruas kanan kita punya, ini ada 3X, ada 3X, ada X, maka menjadi 7X min 24.000 min 8.000 plus 6.000, maka menjadi min 26.000. Sehingga kemudian kalau kita satukan X dan bilangannya, kita akan temukan X sama dengan 26.000. Oke ya. Nah, mungkin dari sini kalau teman-teman bingung, menjadi 6X min 7X sama dengan min 26.000. Nah, min 26.000. Ya. Maka di sini min X sama dengan min 26.000. Ya. Sehingga X sama dengan 26.000. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, sekarang bagaimana kalau kita ingin menggambarkannya di koordinat kartesius? Jadi misalnya kita diberikan persamaan ini ya, Y sama dengan 2X min 4. Karena di koordinat kartesius kan kita harus punya X dan Y gitu ya. Dan setiap X adalah bilangan real. Maka bagaimana cara menggambarkannya persamaan linear tersebut? Ya. Nah, 2 langkah penting ketika kita ingin menggambar persamaan linear ini, yaitu kita cari titik potong pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 dari persamaan linearnya ini. Kemudian nanti langkah keduanya adalah mencari titik-titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2X 4. Baik, langkah pertama mencari titik potong pada X sama dengan 0. Berarti kalau kita hitung pada X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 kalikan 0, X nya 0 toh, berarti dikurang min 4.
maka Y sama dengan min 4. Maka kita akan punya pada X sama dengan 0, Y-nya adalah bernilai min 4. Kemudian kita cari untuk Y pada Y sama dengan 0. Berapa harga X-nya? Maka 0 sama dengan 2X min 4. Nah, ini kan seperti persamaan kita ya. Maka ini akan menjadi 2X min 2X sama dengan min 4. Maka X sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Di sini kita akan punya titik 2,0, dan yang pertama ini tadi kita punya 0, min 4 ya. Sebetulnya dengan dua titik ini kita sudah bisa menarik garisnya, cuma nanti kita akan coba mencari titik-titik yang memenuhi persyaratan ini pada persamaan Y sama dengan 2X min 4. Baik, tadi kita sudah menemukan X pada X0 Y sama dengan min 4, dan pada X2 pada Y0 X-nya 2. Kita cari titik ini. Titik yang pertama untuk X0 Y min 4, berarti pada garis X0 ada di sini Y-nya min 4. Kemudian pada Y-nya 0, X-nya 2 berarti ada di sini. Tinggal kita tarik garis lurus ke atas dengan kemiringan yang sudah kita dapat. Ya, anggap aja lurus ya. Maka garis ini adalah garis yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2X min 4. Kita uji coba titik-titik lain yang memenuhi. Kalau kemudian kita punya X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan berapa? Maka 2 dalam kurung 1 min 4. Berarti Y-nya adalah min 2. Berarti titiknya adalah 1, min 2. Di mana itu? Berarti ada di sini. Nah, pas. Kita coba satu titik lagi untuk X sama dengan 3. Ya, untuk X sama dengan 3. Berarti Y-nya adalah 2 kali 3 dikurangi 4. Maka 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka Y-nya 2. Ya, ini garisnya di sini ya. Garisnya berarti tadi kita kurang sini. Ya, ini di sini. Nah, maka semua titik-titik yang terdapat pada garis ini inilah yang memenuhi persamaan Y sama dengan 2X min 4. Baik, demikian. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.